Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Midinai. Di sini saya akan menjelaskan pembesaran ikan lele sistem bioflok. Yang pertama, mempersiapkan kolam lele bioflok. Kolam bioflok biasanya berbentuk bundar. Desain kolam lele bundar banyak manfaatnya. Bentuknya lebih bagus dengan bahan terpalnya dan bisa membuat kolam terlihat lebih rapi. Biayanya lebih murah. Sistem irigasi kolam biasa dibuat lebih mudah dengan membuat dasar kolam cukung di pusat. Tegangannya dan saluran pembuangan ditempatkan di sana. Kotoran akan mengumpul di tengah. Sekali buka, sebagian besar kotoran kolam bisa dikeluarkan. Dalam bioflok, instalasi kolam harus benar-benar diperhatikan. Saluran outlet harus berbeda. Di tengah kolam dengan bagian tengah kolam dibuat lebih dalam daripada pinggir kolam. Setiap jarak 1 meter dari tengah kolam harus lebih tinggi 15 cm. Dan berikutnya persiapan media air kolam bioflok. Air yang diperlukan dalam lele bioflok dibutuhkan untuk menumbuhkan bioflok dalam air kolam adalah sebagai berikut. Garam kasar 1 kg per meter kubik, dolomit 50 kg per meter kubik, molase 100 ml per meter kubik atau 75 gram, gula pasir per meter kubik, probiotik 10 gram per meter kubik. Selanjutnya kita masukkan bahan-bahan di atas satu persatu. Pertama, masukkan garam kasar atau garam krosok. Masukkan garam ke dalam jaringan seret buat ikan, kemudian masukkan saringan tersebut ke kolam dan bawa memutar. Mengelilingi kolam sampai air habis terlarut. Kedua, masukkan kapur dolomit, campur dulu dengan air dalam ember. Kemudian sabar merata ke dalam kolam. Ketiga, masukkan molase, encerkan dengan air lalu sebar dengan merata ke seluruh kolam. Yang berikutnya, masukkan benih. Secara teknis, memasukkan benih ikan lele bioflok berbeda dengan model pemeliharaan lain, yaitu benih lele beserta wadahnya dimasukkan bersama-sama dengan wadah kolam supaya suhu wadah benih dan air kolam sama. Ini supaya benih beradaptasi terlebih dahulu. Kemudian pelan-pelan biarkan lele melepaskan diri dengan sendirinya ke kolam. Tapi yang paling penting dalam hal memasukkan benih dalam ternak lele bioflok adalah lele harus benar-benar keadaan sehat dan tidak terserang oleh bakteri apapun. Yang berikutnya, pemberian pakan. Pada ternak lele bioflok, pemberian pakan tidak boleh berlebihan. Semua sistem budidaya lele juga sama sepertinya. Pemberian pakan diberikan sebanyak 3% dari biomasa lele. Meskipun begitu, ketika lele sudah tidak menunjukkan respon aktif terhadap pakan yang dilempar, pemberian dihentikan. Pakan yang tidak sempat termakan oleh ikan akan merusak kualitas air. Pakan ikan mengandung protein yang sangat tinggi. Protein adalah sumber organik. Organik ikan dibuat oleh bakteri dalam kolam menjadi amoniak jika tidak pakai bioflok. Kalau pakai bioflok, tetap saja akan membuat beban kerja bakteri bioflok menjadi lebih berat. Penggantian air lele bioflok. Ternak lele bioflok tidak berarti tanpa adanya ganti air. Bisa tanpa ganti air, asalkan air tidak bau. Volume bioflok tidak berlebihan. Air kolam tidak berukuran karena pengurangan. Pada budidaya lele konvensional, pergantian air diajukan sebanyak 30% setiap minggunya atau dalam
Sebulan melakukan penambahan air sebanyak 120%. Ini seperti ganti air baru. Hal tersebut dilakukan supaya lele bisa tumbuh dengan normal. Air kolam yang bau menandakan kandungan oksigen yang terlarut dalam kolam sangat sedikit, namun amoniak juga tinggi. Pemanenan, jika ukuran sudah masuk di pasar, lele bisa dipanen. Harga menyesuaikan dengan harga setempat. Sekian dan terima kasih.